kawan Eva, saat ini saya akan memperkenalkan beberapa fasilitas penunjang layanan akademik yang dapat kamu manfaatkan selama kamu berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum atau PDIH merupakan salah satu dari fasilitas penunjang layanan akademik yang ada di Fakultas Hukum. Di tempat ini tersedia ribuan koleksi buku tentang ilmu hukum, majalah tentang hukum, dan kumpulan jurnal, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Ruang baca yang nyaman dengan akses Wi-Fi dan ruang lab komputer di dalamnya merupakan fasilitas yang disediakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar baik untuk mahasiswa maupun dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. PDIH merupakan salah satu bagian penting dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang diharapkan mampu melaksanakan dan mengembangkan program dokumentasi serta mampu mengakses berbagai informasi pembangunan hukum yang terus berkembang. PDIH bisa kawan FH kunjungi setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 7.30 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk memanfaatkan fasilitas di PDIH, selain datang langsung, kawan Eva bisa memanfaatkan fasilitas Sistem Informasi Perpustakaan atau SIPERPUS yang dimiliki oleh PDIH dengan mengakses melalui laman fh.ub.ac.id/perpustakaan. Dalam laman SIPERPUS tersebut terdapat informasi mengenai daftar koleksi buku, daftar koleksi skripsi, tesis dan disertasi, dan daftar koleksi penelitian dan pengabdian dosen. Untuk dapat mengakses SIPERPUS, kawan FH dapat menggunakan nomor induk mahasiswa atau NIM dan password yang sudah terdaftar. Fasilitas penunjang layanan akademik berikutnya adalah Laboratorium Hukum. Laboratorium Hukum berfungsi sebagai unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan kemahiran dan keterampilan hukum serta pengembangan ilmu hukum. Sehingga lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tidak hanya matang secara teori, tapi juga mahir dalam praktek. Kawan FH, setelah ini kita akan wawancara dengan Dr. Adi Kusumaningrum, SHMH, yang merupakan Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Cus! Iya, Bu Adi, saya ingin tanya kegiatan dari Laboratorium Hukum itu sebenarnya apa aja sih, Bu? Laboratorium Hukum punya kegiatan banyak sekali dalam rangka menunjang keterampilan dan kemahirian mahasiswa Fakultas Hukum. Kegiatan Laboratorium Hukum itu terdiri dari pelatihan-pelatihan, lebih banyak pada pelatihan. Ada juga workshop dan juga beberapa seminar. Pelatihan-pelatihan itu kami fokuskan pada peningkatan keterampilan dan kemahiran hukum, di antaranya pelatihan tentang perancangan. Itu ada perancangan kontrak di sini ada kontrak nasional, ada kontrak internasional, kemudian ada perancangan peraturan perundang-undangan atau biasa kita kenal dengan sebutan legislative drafting. Ada juga pelatihan peradilan atau praktek peradilan. Itu ada praktek peradilan pidana, ada praktek peradilan perdata, ada praktek peradilan di dalam hukum internasional. Kemudian ada juga praktek peradilan tata usaha negara dan praktek peradilan hukum konstitusi. Selain itu di Laboratorium Hukum itu juga ada pelatihan yang kita fokuskan untuk menunjang keterampilan menulis. Di antaranya adalah pelatihan metode penelitian hukum dan juga penulisan karya ilmiah hukum. Ada juga pelatihan tentang public speaking, karena mahasiswa itu ketika kita berbicara keterampilan dan kemahiran mahasiswa Fakultas Hukum, kita tidak hanya saja berbicara keterampilan secara substansi ilmu hukum, tapi juga peningkatan afektif lainnya. Di antaranya adalah public speaking, kemudian juga manajemen kantor. Manajemen kantor itu bisa manajemen kantor hukum atau lawyer begitu. Ada juga manajemen kantor notaris misalkan, dan ini kita bekerja sama dengan beberapa organisasi-organisasi profesi yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan bidang hukum. Di antaranya misalkan kita kerja sama Pradi, kita bekerja sama dengan alumni-alumni yang sudah mempunyai law firm, kita bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia, kita juga bekerja sama dengan alumni-alumni Fakultas Hukum yang sudah bekerja sebagai notaris. Jadi sebenarnya seberapa penting sih keberadaan Laboratorium Hukum ini untuk pengembangan kemampuan akademik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya? Iya, sangat penting sekali, karena ketika kita
atau ketika mahasiswa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, itu tidak hanya kemampuan basic atau basic foundational capabilities yang dia harus miliki atau kognitif lah yang dia harus miliki berhubungan dengan bidang hukum, tapi juga professional capabilities dan juga technical capabilities. Laboratorium Praktek Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan bertugas untuk menetapkan dan mengembangkan mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum, memfasilitasi kegiatan perkuliahan kemahiran dan keterampilan hukum, menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahiran dan keterampilan hukum, serta pelatihan hukum yang bersifat ekstrakurikuler. Alhamdulillah, mulai ini masuk tahun ketiga, kita mempunyai gedung baru, kita mempunyai laboratorium hukum yang baru. Kita mempunyai sarana prasarana yang menunjang itu, diantaranya ada 3 ruang praktek peradilan umum. Untuk perancangan, baik peraturan perundang-undangan dan penyusunan kontrak, baik nasional maupun internasional, itu kita mempunyai laboratorium komputer. Jadi ada laboratorium perancangan di situ. Jadi mahasiswa tidak hanya saja mendapatkan teori, tapi juga bisa langsung praktek. Karena kita punya laboratorium tentang itu. Kita juga mempunyai ruang peradilan konstitusi. Nah, itu mungkin tidak banyak di tempat lain begitu ya, mempunyai ruang peradilan konstitusi yang kita setting ya menjadi miniatur ruang peradilan konstitusi di Indonesia. Kemudian kita punya ruang peradilan bersama atau praktek peradilan bersama. Praktek peradilan bersama ini kita rancang sangat fleksibel gitu ya. Jadi kalau untuk peradilan moot court internasional gitu, misalkan international moot court, itu ruang itu kemudian kita bisa setting menjadi ruang peradilan yang sebagaimana ada di ICC, misalkan International Court of Justice. Setelah ini saya akan mewawancarai Ibu Ranitia Ganinda selaku koordinator dari PSIK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Check it out. Assalamualaikum Bu Ninda, selamat malam. Malam Bu Vines, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Bu Ninda? Baik, alhamdulillah. Ibu juga sehat kan? Kayak LDR. Bu, ini saya minta waktunya loh ya. Oh, silakan. Saya minta waktunya untuk berbincang-bincang terkait dengan PSIK, karena kan saat ini kan Bu Ranitia Ganinda ini adalah koordinator dari PSIK gitu loh. Nah, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu Ninda. Bersedia Boleh kan nggak, Bu? Pertanyaannya itu? Enggak Pasti juga. bersedia. Saya cuma punya 3 pertanyaan saja sih, dan ini saya yakin akan bermanfaat sekali bagi teman-teman mahasiswa atau yang biasa disebut sebagai kawan FH. Yang pertama Bu, sebenarnya apa saja sih kegiatan dari PSIK? Maksudnya adalah kegiatan utama dari PSIK, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. PSIK itu mungkin sedikit berbeda ya sama jurnal atau sama PDIH atau perpustakaan yang ruang baca ya sebenarnya kalau PDIH. Yang kelihatan. Nah kalau PSIK itu biasanya kita melayani sesuatu yang nggak terlihat. Kepanjangannya PSIK itu Pusat Sistem Informasi dan Kehumasan. Agak-agak nggak nyambung ya, sistem informasi digabunginnya sama kehumasan. Seperti namanya, kita megang utamanya kita megang 2 unit itu. Jadi kita megang sistem informasi, jaringan. Kalau kawan FH mau make internet ya dan semua yang terkait dengan jaringan komputer itu kaitannya dengan PSIK, dan juga kita megang kehumasan. Jadi kalau kehumasan itu ke dalam dan keluar. Jadi kita salah satunya kalau misalnya yang mungkin paling sering bersentuhan sama kawan FH semuanya nih ya, manggilnya kayak gitu kan. Mungkin saya lihat sudah ada beberapa yang suka nyapa-nyapa di Instagram. Follow ya, jangan lupa follow ya. Promosi nih Bu Vines. Okay. Jadi ada Instagramnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ya. Ya, jangan lupa di follow. Soalnya semua informasi selalu kita post di Instagram. Nah, kehumasan itu salah satunya kita juga mempromosikan, yang bantu mempromosikan Fakultas Hukum keluar. Salah satunya seperti itu. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Hukum kita bantu untuk promo. Seperti itu Bu Vines intinya. Wah, luar biasa. Terus kemudian kalau fasilitas yang ada di PSIK itu sebenarnya apa aja sih? Fasilitas yang dimiliki oleh PSIK. Kalau fasilitasnya internet misalnya. Sebenarnya kalau internet itu kita terintegrasi sama Universitas Brawijaya. PSIK lebih ke maintenance-nya. Kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan Siam nanti ya kan, karena semua kita punya beberapa aplikasi yang memang biasa digunakan oleh teman-teman mahasiswa.
Nah itu PSIK itu unit yang di bawahnya TIK UB, kan yang bikin aplikasinya kayak Siam, terus kayak nanti teman-teman pakai BAIS ya. Sebenarnya kalau misalnya ini saya pengen memperlihatkan ya, tapi nanti pasti kalian dikasih waktu sendiri untuk belajar apa sih, bagaimana menggunakan BAIS dan sebagainya. Nanti kita taruh panduannya biasanya di web atau di IG. Nah, PSIK itu di bawah fakultas bedanya. Kalau TIK di bawah universitas, kalau PSIK tuh ada di masing-masing fakultas. Jadi kita khusus menghandle atau kepanjangan tangan dari TIK UB. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang mau KRS-an, kalian nggak perlu datang terus nyodorin, semuanya bisa melalui kalau teman-teman aplikasi Siam, dan juga sekarang ada aplikasinya ya di Gapura itu ya, jadi semuanya bisa di situ dan itu akan terus dikembangkan. Nah kalau ada apa-apanya, SIK yang bantu di tingkat fakultas. Nanti selama kawan FH di Fakultas Hukum, ada salah satu yang juga PSIK nih yang provide. Namanya kita berhubungan nih, apalagi minimal nanti kalian paling nggak sampai lulus 3,5 tahun atau sampai 4 tahun lah ya di Fakultas Hukum. Namanya orang ya, kalau berhubungan itu pasti akan ada masalah, nggak mungkin selalu lempeng. Kalau misalnya ada unek-unek, ada saran atau ada masukan, nah unit yang menghandle kalau ada komplain, saran atau kritik dari kawan FH semua itu yang menghandle itu adalah PSIK. Jadi kalau ada aplikasinya khusus buat komplain, nanti dimunculkan di video ini ya teman-teman. Kalau saya bilang kan pasti ketinggalan buat mencatat. Nanti juga saya cantumkan lengkap di IG. Makanya jangan lupa follow ya, FH_UB sambil bantu promosi nih Mas Ines ya. Sebenarnya bisa nggak sih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu ikut berkontribusi dalam aktivitas di bawah PSIK? Aktivitasnya PSIK, bisa nggak dia ikut berkontribusi dalam kegiatan PSIK? Bisa banget sih ya, maksudnya walaupun mungkin ada beberapa yang suka komentar, apa sih nyambungnya PSIK kok nggak nyambung sama teman-teman kan dari ini ya Fakultas Hukum ya, maksudnya apa sih? Nah, tapi kalau memang tertarik dan berminat, kita buka program student jurnalis tiap tahun, ya, jadi yang berminat dan mau membantu kegiatannya PSIK bisa bergabung menjadi student jurnalisnya PSIK. Ada imbalannya ya kalau itu ya, karena dia memang bukan magang, dia memang membantu untuk bekerja di PSIK. Lumayan loh, ada dan sebagainya. Dan biasanya seneng kalau misalnya jadi student jurnalis tuh, teman-teman jurnalis seneng karena mereka kan punya akses buat tahu pertama kegiatan yang ada di FH. Kalau ada seminar-seminar yang menarik, terus ada program-program, karena kan semua informasi nih kalau di FH yang officialnya ya, sebelum ini kan masuknya lewat PSIK dulu. Misalnya ada pertukaran pelajar, langsung kan kita yang bikin grafik dan sebagainya baru kita post. Biasanya student jurnalis karena mereka juga bantu, mereka punya akses ke itu, jadi mereka tahu duluan dan suka ikut ke seminar-seminar. Kawan FH, saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Faizin Sulistyo sebagai Editor-in-Chief Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Yuk kita bincang-bincang lebih dalam terkait dengan Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Arena Hukum adalah jurnal ilmiah dalam ilmu hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Arena Hukum merupakan wadah para akademisi dan praktisi hukum untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan hukum ke masyarakat luas dalam sebuah referensi hukum berupa Jurnal Arena Hukum meliputi berbagai cabang ilmu hukum diantaranya hukum perdata, hukum bisnis, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional, dan lain-lain. Ya, Pak Faizin, saya ingin tanya sih Pak, bagaimana sih sebenarnya status akreditasi dari Arena Hukum ini? Ya, jadi sebelum kita membahas tentang akreditasi Arena Hukum, perlu saya jelaskan bahwa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini kita memiliki 3 jurnal. Yang pertama itu Arena Hukum, yang kedua Brawijaya Law Journal, dan yang ketiga adalah Jurnal Magister Kenotariatan. Untuk 2 jurnal yang pertama, Arena dan Brawijaya Law Journal itu sudah terakreditasi Sinta 2. Nah, selain terakreditasi Sinta 2, untuk Arena Hukum kita juga menjadi member Rosref gitu ya. Juga kita menjadi member dari Asosiasi Pengelola Hukum Jurnal se-Indonesia. Kemudian kita juga sudah diindeks sama Google Scholar, kemudian ISJD,
Indonesian Publication Index, kemudian DOAJ, Directory of Access System gitu ya. Nah, itu untuk akreditasi dari jurnal Arena Hukum gitu ya. Yang pertama, keuntungan kita memiliki jurnal bereputasi itu ya. Yang pertama jelas bagi kita para dosen itu di Indonesia khususnya, ketika kita menulis jurnal menulis tulisan di jurnal bereputasi seperti di Arena Hukum, kita mempunyai angka kredit yang cukup tinggi. Artinya untuk kenaikan pangkat itu lebih mudah untuk kenaikan pangkat dalam jabatan itu ya. Kemudian kalau keuntungan yang lain, misalkan bagi seorang penulis itu ya, menulis di jurnal bereputasi, dia akan punya track record, punya tulisan di jurnal yang bereputasi. Artinya ini akan menjadi portofolio dia, bahwa dia punya tulisan-tulisan atau mendiseminasikan tulisannya di jurnal yang bereputasi atau berakreditasi gitu ya. Nah, dari sini keuntungan yang lain, kalau dia seorang penulis atau peneliti, dia akan lebih mudah misalkan ketika mengajukan grant-grant ataupun terkait dengan penelitian-penelitian yang akan datang, karena dia sudah punya track record penelitian sebagai seorang penulis di jurnal yang bereputasi. Jurnal ini sangat penting bagi mahasiswa. Yang pertama gitu ya, dengan adanya jurnal, mahasiswa lebih mudah mencari referensi ketika dia membuat tugas-tugas dalam perkuliahan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih mempermudah mahasiswa memahami materi. Artinya dengan membaca jurnal-jurnal, mahasiswa lebih mudah memahami materi-materi yang disampaikan dosen dalam perkuliahan. Kemudian dengan menulis jurnal, seorang mahasiswa ini punya track record, artinya dia punya portofolio ya. Di kurikulum vitae-nya dia pernah menulis di jurnal bereputasi. Keuntungannya ketika dia pernah menulis jurnal bereputasi, misalkan nantinya ketika dia bekerja ya, atau sebagai dosen, mendaftar dosen, dia punya keunggulan dibanding calon-calon dosen lain yang tidak punya tulisan atau tidak punya tulisan jurnal gitu kan. Baiklah kawan Eva, itu tadi adalah beberapa fasilitas penunjang layanan akademik yang dapat kamu manfaatkan selama kamu berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya, dan sampai bertemu di saat semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Fakultas Hukum, fakultas pilihanku, pantang mundur, mati sudah umur Fak Hukum. Pilihanku, lambangnya, pedang dan timbangan dibawalah Brawijaya, jaya, Fak Hukum jaya. Hey, Fakultas Hukum, fakultas pilihanku, pantang mundur, mati sudah umur Fak Hukum. Pilihanku, lambangnya, pedang dan timbangan dibawalah Brawijaya, jaya, Fak Hukum jaya.